masuk ke matriks hubungan ruang. Yang pertama-tama, kita harus tahu apa sih rumah tinggal itu. Rumah tinggal ini memiliki ruang-ruang yang masing-masing memiliki fungsi. Kita juga perlu menyiapkan performa dari ruangan tersebut, sehingga kita perlu membuat program performansi. Kita perlu membuat sebuah analisis tapak sederhana mengenai besaran ruang. Kita menghitung besaran ruang, kita dapat langsung masuk ke program simulasi. Pengelompokan fungsi ruang ini lebih khusus pada pengelompokan fungsi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sama yang dilakukan di ruangan tersebut. Nah, sebelum masuk ke pengorganisasian ruang, kita perlu untuk membuat kriteria desain. Karena pada kriteria desain ini nantinya juga akan dibuatkan beberapa kebutuhan-kebutuhan khusus seperti penempatan ruang khusus yang diperlukan pada organisasi ruang. Nah, pada kriteria desain akan membahas mengenai misi, isu, fakta dan data, pendekatan perancangan yang digunakan, goals, dan juga beberapa kriteria-kriteria khusus yang seperti yang saya katakan sebelumnya. Untuk misinya sendiri, yakni merancang rumah idaman yang nyaman, aman untuk seluruh anggota keluarga. Dengan isu penekan pada bentuk, kualitas, etnik Bali modern, dan juga penerapan fungsi-fungsi ruang yang berjalan dengan maksimal. Pendekatan perancangan yang digunakan yakni arsitektur tropis, di mana bentuk atap yang miring, lantai yang lebih tinggi, kerintisan yang lebih lebar, ventilasi silang, dan juga material-material lokal. Di mana goals dari kriteria desain ini yakni menciptakan rumah tinggal yang aman, nyaman, dan sesuai dengan karakter atau keinginan dari kalian, di mana setiap ruang dapat difungsikan secara maksimal. Masuk ke kriteria-kriteria khususnya, yakni yang pertama ada kriteria penggunaan dari etnik Bali modern. Nah, etnik Bali modern biasanya terkenal akan atap limasan yang terdapat beberapa hiasan pada atapnya seperti util maupun mudra. Yang kedua ada teras. Biasanya pada teras pasti terdapat pilar yang mencirikan khas Bali. Yang ketiga ada ornamen Bali yang ditempel maupun diterapkan pada pintu maupun luster. Dan yang terakhir ada tinggi bangunan. Biasanya tinggi bangunan Bali pasti lebih tinggi dari permukaan tanah. Yang kedua ada kriteria kebutuhan fasilitas khusus pada setiap ruang. Yang pertama ada pada ruang yoga. Pada ruang yoga dibutuhkan fasilitas khusus yakni cermin pada tembok, pada salah satu sisi tembok, sehingga orang yang sedang beryoga dapat melihat refleksi dirinya pada cermin tersebut. Setelah itu yang kedua ada peredam suara di ruang bermain anak, sehingga suara bising pada ruang bermain tidak akan mengganggu ruang luar. Setelah itu ada pengecatan dasar berwarna putih pada ruang galeri, karena tembok dari ruang galeri akan dibuatkan mural oleh anak pertama. Dan yang terakhir ada penempatan gapura, di mana gapura ini merupakan pintu masuk dari ruang luar menuju ke halaman rumah. Nah, untuk kriteria desain yang selanjutnya, yakni kriteria terhadap penghawaan. Nah, penghawaan yang di sini yang digunakan jadi penghawaan alami dan juga buatan. Penghawaan alami yang digunakan dengan seperti tadi, yakni ventilasi silang dan juga menggunakan beberapa loster yang disusun sebagai tembok. Selain itu, loster ini juga dapat memperindah tampilan dari tembok. Untuk penghawaan buatan tentunya menggunakan AC, pemasangan AC di beberapa ruang dan juga kipas angin. Selain itu juga digunakan pemasangan exhaust di area dapur. Setelah itu ada kriteria mengenai pencahayaan. Pencahayaan yang digunakan yakni pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. Pencahayaan alami melalui pemasangan jendela yang bervariasi di setiap ruang, dan pencahayaan buatan yang digunakan yakni dengan pemasangan berbagai jenis lampu seperti ada lampu tanam, lampu gantung, lampu berdiri, lampu meja nakas, dan juga lampu taman. Setelah itu masuk ke kriteria selanjutnya yakni kriteria mengenai pengaturan vegetasi. Nah, vegetasi yang digunakan adalah yang pertama ada penanaman beberapa pohon besar di area taman dan juga penanaman tanaman hias yang akan ditata oleh ibu nantinya. Setelah itu ada kriteria dari pemilihan material. Nah, pemilihan material yang digunakan sebagian besar menggunakan material-material lokal seperti batu bata merah expose yang akan digunakan sebagai hiasan dinding. Setelah itu ada penggunaan material-material kayu baik itu untuk lantai dan juga furniture. Setelah itu ada juga penggunaan material dari batu alam. Nah, untuk kriteria desain yang terakhir yakni penempatan ruang dan juga penempatan furniture. Untuk penempatan ruang sendiri yang pertama ada penempatan merajan. Di Bali, penempatan merajan biasanya ditempatkan di sisi timur utara atau bahasa Balinya kajek angin. Yang kedua ada penempatan dapur dan juga ruang cuci yang dekat dengan teras. Nah,
Untuk yang ketiga, ini adalah request dari klien sendiri. Klien menginginkan ada 2 jalur masuk ke dalam bangunan, yakni jalur masuk yang dapat dilalui oleh semua orang dan juga tamu, dan juga jalur masuk belakang yang dapat dilalui oleh anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah penempatan furniture. Nah, penempatan furniture sendiri tidak banyak, tapi ada beberapa yang khusus seperti tempat tidur, di mana arah kepala dari tempat tidur harus mengarah ke timur dan juga utara. Setelah kita membuat kriteria desain, kita dapat masuk ke program organisasi ruang. Nah, pada program organisasi ruang ini, di sini saya menggunakan diagram bubble untuk menjelaskan dari organisasi ruang. Metode yang saya gunakan untuk membuat dari organisasi ruang ini sama dengan pembuatan besaran ruang, yakni menggunakan metode puzzle. Berikut adalah video dari pembuatan diagram bubble untuk organisasi ruang. Untuk pembuatan diagram bubble untuk organisasi ruang, saya menggunting kertas, mewarnainya, dan memberi nama setiap ruang. Di sini saya menggunakan kertas-kertas warna sebagai penghubung, di mana yang berwarna hijau berarti ruang tersebut berhubungan, yang berwarna merah artinya ruang tersebut tidak berhubungan, dan yang berwarna hitam artinya ruang tersebut sangat berhubungan. Di sini saya menyusun dari garasi, teras depan, galeri, ruang yoga, karena ini merupakan ruang yang sifatnya publik. Saya itu ada meletakkan letak merajan yang terletak di kajak angin yang dekat dengan ruang Banten dan juga ruang suci. Lalu saya menghubungkan garasi dengan galeri, teras depan, halaman depan, di mana masing-masing ruang ini memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga saya memasang kertas yang berwarna hitam. Garasi juga memiliki hubungan yang erat dengan merajan, karena dari garasi bisa langsung menuju ke merajan. Setelah itu saya menyusun ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan toilet yang merupakan ruang yang bersifat semi-publik. Setelah itu, masuk ke penyusunan ruang yang sifatnya lebih privacy seperti ruang kerja, ruang bermain, ruang tidur khususnya, kamar mandi, ruang pakaian, dan lain-lainnya. Semua itu saya susun di area yang bersifat private. Inilah hasil akhir dari diagram bubble yang siap untuk disalin. Nah, dari penyusunan ruang ini, saya telah mendapatkan susunan ruang yang paling efektif untuk saya jadikan block plan atau denah selanjutnya. Setelah saya mendapatkan pengorganisasian ruang yang cukup menurut saya dapat langsung melanjutkan ke program zoning yang sesuai dengan bentuk tapak. Nah, dari sisi kanan, di sini saya telah menempatkan berbagai macam ruang private seperti ruang tidur, kamar mandi, dan lain-lainnya. Setelah itu masuk ke ruang semi publik yang ada seperti ruang tamu, teras depan, halaman depan, teras, dapur, ruang makan, dan lain-lainnya. Setelah itu baru masuk ke ruang publik seperti garasi, galeri, ruang yoga, merajan, ruang suci, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita selesai membuat zoning, kita dapat langsung membuat block plan dengan menggunakan kertas
kertas roti untuk membantu membuat block plan dari diagram bubble yang telah kita buat tadi, seperti video yang akan saya tayangkan berikut ini. Membuat block pen, kita dapat membuat denah secara utuh. Nah, pada block pen ini kita tinggal menambahkan tembok, beberapa furniture, dan juga bukaan sehingga menghasilkan denah yang utuh. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai denah yang telah saya buat di sini. Untuk akses masuk ke denah, ada dua akses, yakni melalui garasi atau gapura yang ada di depan. Dari garasi kita dapat menemukan yakni ruang yoga dan juga galeri. Biasanya ibu akan mengajak teman-temannya untuk beryoga bersama di rumah, sehingga saya menempatkan garasi yang dekat dengan ruang yoga. Setelah mereka menaruh motor atau kendaraannya pada garasi, mereka bisa langsung menuju ke ruang yoga tanpa melalui ruang-ruang tertentu. Sama dengan halnya dengan gapura, setelah kita masuk ke area gapura, kita akan berada di halaman utama, di mana halaman utama ini akan menghubungkan kita ke ruang galeri dan juga teras depan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ruangannya. Nah, akses untuk menuju dalam ruangan ada dua pintu seperti yang ada pertama tadi, yakni ada pintu melalui teras depan dan juga teras belakang. Nah, apabila kita masuk melalui teras depan, kita akan masuk ke ruang tamu dan juga ruang makan. Nah, dari ruang tamu dan ruang makan ini kita dapat melihat dalam bangunan, di mana ruang makan berada di depan dapur. Nah, pada dapur juga dibagi menjadi dua zona, yakni dapur bersih dan dapur kotor, di mana dapur kotor ini terhubung langsung dengan halaman belakang yang tampilannya tidak terlalu mementingkan estetika, namun estetika lebih dilonjorkan pada dapur bersih. Setelah itu kita dapat masuk ke ruang tidur. Nah, pada ruang tidur ditempatkan di sisi kanan karena merupakan area yang lebih private, seperti ada kamar tidur utama dengan ruang baju, kamar mandi, dan ruang kerja ayah. Setelah itu ada kamar tidur anak dengan ruang bermain, ruang belajar, kamar mandi, dan juga ruang pakaian. Setelah itu ada kamar tidur nenek dengan kamar mandi. Setelah itu yang terakhir ada kamar tidur anak satu dengan ruang kerja, ruang bermain, ruang baju, dan juga kamar mandi. Nah, setelah itu yang paling pojok ada ruang cuci dan ruang setrika. Nah, ruang cuci dan ruang setrika ini berhadapan langsung dengan teras belakang atau halaman belakang, sehingga apabila ingin menjemur pakaian dapat langsung menjemur di halaman belakang. Nah, loncat sedikit ke
garasi lagi. Dari garasi juga kita dapat akses masuk langsung ke Merajan. Dari garasi ini kita dapat menemui halaman depan. Nah, pada halaman depan ini kita dapat menemui Merajan. Nah, Merajan ini tentunya letaknya sudah sesuai dengan timur utara atau kajak angin. Nah, ruang Merajan ini juga dekat dengan ruang Banten dan ruang suci. Apabila ada upacara-upacara agama, dapat langsung membuat Banten atau menaruh Banten yang akan dipindahkan ke Merajan sehingga lebih efisien dan lebih mudah. Seperti itu. Nah, itulah beberapa proses yang telah saya kerjakan sehingga saya dapat menemukan hasil akhir berupa denah dari rumah tinggal impian yang telah saya buat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya bawakan di video ini. Saya harap semua hal yang telah saya presentasikan sebelumnya dapat ditangkap dan dapat mudah untuk dipahami. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.